Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Awal Farudin dari Pendidikan Ekonomi kelas B dengan NIM 17016220075. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Asep Rudi Casmana selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan, sekaligus untuk menambah wawasan kita semua dan pengetahuan kita bersama. Akan ada 3 poin utama yang akan saya bahas di sini, yaitu konteks umum identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, dan akan dibahas juga salah satu kebudayaan yang merupakan contoh dari identitas nasional. Baik teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama lagi, langsung disimak ya. Let's go. Poin pertama yang akan saya bahas di sini adalah proses berbangsa dan bernegara. Agar kita lebih mengenal Indonesia, kita harus tahu dulu asal-usul bangsa Indonesia. Saya akan menjelaskan secara singkat di sini. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Asia Tengah semenjak tahun 200 sebelum Masehi sampai dengan tahun 500 sebelum Masehi, atau dari zaman batu Neolitikum hingga zaman perunggu. Telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan atau Cina Selatan ke daerah-daerah Asia bagian selatan, termasuk daerah kepulauan Indonesia. Karena adanya suatu bencana alam hebat atau adanya perang antar suku bangsa, daerah kepulauan di Asia bagian selatan ini oleh seorang sejarawan asal Belanda yaitu Von Heine-Golden dinamai dengan sebutan Austronesia yang berarti Pulau Selatan. Nenek moyang bangsa Indonesia secara langsung memperoleh sebutan Melayu Indonesia dan sebutan Melayu Indonesia bagi orang-orang Austronesia. Secara umum berlaku untuk semua dari mereka yang menetap di wilayah Nusantara. Akan tetapi, berdasarkan waktu kedatangan serta daerah pertama kali ditempati bangsa Melayu, Indonesia ini dapat dibedakan menjadi 3 subbangsa, yaitu bangsa Proto-Melayu, bangsa Deutero-Melayu, dan bangsa primitif. Baik, untuk poin selanjutnya, izinkan saya untuk mempresentasikan. Baik, pada poin ini akan dijelaskan mengenai identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik, seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti cita-cita, keinginan, dan tujuan. Unsur identitas nasional yang pertama ada pola perilaku, yang merupakan gambaran pola yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, adat istiadat, budaya, dan kebiasaan. Ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Yang kedua, lambang-lambang, yang merupakan suatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, alat-alat perlengkapan adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan, yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Misalnya seperti bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal, laut, pesawat terbang, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah tujuan yang ingin dicapai. Ini bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Jadi, identitas nasional ini merupakan suatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama, sehingga tampak kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya. Identitas nasional ini merujuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Jadi maksudnya identitas nasional itu bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan itu karena identitas nasional dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Baik, yang terakhir saya akan membahas mengenai budaya lokal dari Sumatera Barat. Tepatnya yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera. Yang pertama, rumah adat. Rumah adat Sumatera Barat atau Minangkabau adalah rumah gadang. Rumah adat sebagai bukti sejarah Minangkabau yang terkenal terletak di batu sangkar yaitu Istana Basa Pangaruyuang yang menyimpan banyak sejarah kerajaan Minangkabau pada zaman dahulu. Yang kedua,
Pakaian adat. Pakaian adat di Sumatera Barat dipakai pada acara-acara tertentu, seperti acara pernikahan. Pada saat itu, mempelai wanita yang disebut anak daro memakai suntiang, dan mempelai pria yang disebut marapulai memakai deta. Selain pakaian di atas, kaum wanita atau bundo kanduang memakai tukulak tanduak. Yang ketiga, seni tari. Berbagai jenis tarian dari kehidupan masyarakat Sambar, jenis tarian tersebut digunakan pada acara-acara tertentu, sebagai berikut. Tari payung berasal dari pergaulan muda-mudi. Tari persembahan digunakan untuk menyambut tamu. Tari galombang digunakan untuk menyambut tamu. Kemudian ada tari piring pada pertunjukan muda-mudi. Yang kelima ada tari panen yang berasal dari kegiatan masyarakat sebagai petani. Kemudian ini ada senjata tradisional dari Sumatera Barat, yaitu karih. Kemudian alat musik masyarakat Sumbar juga memiliki berbagai jenis alat musik, diantaranya talempong, kemudian talempong pacik, rabab, bansi, saluan, sampelong, dan yang lainnya. Sesuai dari buku Ujang Carda bahwa yang menjadi ciri dari identitas nasional itu adalah perbedaan yang belum pernah dimiliki oleh yang lainnya. Menjadi ciri khas bagi suatu bangsa seperti adat istiadat orang Sumatera Barat ini tentunya memiliki perbedaan dari daerah yang lainnya. Perbedaan tersebutlah yang menjadi kekayaan budaya yang harus dilestarikan oleh bangsa Indonesia, karena akan menjadi identitas nasional. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, serta menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan kita. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya Sultan Awal Farudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.